Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zakia dengan NIM 1150120032 dari kelas Probabilitas dan Statistik M. Video ini merupakan syarat dari ujian akhir semester pada mata kuliah Probabilitas dan Statistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKom. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang uji validitas kuesioner. Nah, di sini saya telah mencari sebuah skripsi dengan judul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman Akuntansi, di mana pada halaman ke-83 saya akan mengambil sebagian dari hasil kuesionernya untuk dilakukan uji validitas kuesioner. Baiklah, langsung saja kita akan lakukan uji validitas kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Nah, di sini saya telah menyalin sebagian dari hasil kuesioner tadi, di mana saya ambil sebanyak 50 respondents dan akan kita lakukan uji validitas kuesioner. Untuk skor total, kita bisa gunakan rumus sama dengan sum, kemudian tab, kita sorot skor itemnya dari 1 sampai ke 10. Kemudian tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah untuk mengkopikannya. Selanjutnya, untuk nilai korelasi, kita bisa gunakan rumus sama dengan korel, tab, kemudian di sini ada array 1 untuk skor item, kemudian titik koma, kemudian array 2 untuk skor total. Maka skor item titik koma, dan untuk sebagian laptop ini adalah koma. Kemudian skor total. Untuk skor total ini jangan lupa kita ikat dengan dolar dengan cara menekan F4, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya, untuk degree of freedom, kita ambil yaitu jumlah dari respondensnya, yaitu sebanyak 50, kemudian kita kurangkan atau kita bebaskan sebanyak 2 data, sehingga kita kurangkan dengan 2, sehingga degree of freedom-nya yaitu 48. Sehingga pada R product moment kita lihat pada nilai R table yaitu pada urutan yang ke-48 dan untuk kolom yang 0,05. Nilainya adalah 0,2787. Maka kita pindahkan nilai tersebut ke Microsoft Excel pada R product moment 0,2787. Sehingga jika kita lihat dari kriteria, pertanyaan dinyatakan valid jika R table lebih kecil daripada R hitung, di mana R tabelnya yaitu 0,2787 sedangkan R hitungnya adalah ini. Sehingga kita bandingkan untuk tiap-tiap skor pertanyaan atau skor item. Untuk skor item yang pertama, 0,2787 itu lebih kecil daripada 0,52255, artinya ini valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,59779, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,64631, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,51859, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,67457, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,5622, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,37745, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,59729, valid. Kemudian 0,2787 lebih kecil daripada 0,36887, valid. Dan yang terakhir 0,2787 lebih kecil daripada 0,51418, valid.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pernyataan 1 sampai dengan pernyataan ke-10 itu valid. Ini merupakan cara dengan menggunakan fungsi Corel. Selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan data analisis. Caranya, pilih menu data, lalu pilih data analisis. Di sini pilih correlation, lalu OK. Nah, kemudian kita sorot nilai dari skor item dan skor total secara keseluruhan. Nah, untuk new worksheet apply, kita bisa beri nama yaitu questionnaire. Atau di sini kita bisa beri nama bebas atau yang lainnya. Questionnaire. Oke. Nah, sehingga pada sheet baru itu ada hasil dari data analisis tadi. Kita kopikan dan kita sandingkan dengan nilai yang kita peroleh sebelumnya. Dimana jika kita perhatikan nilainya adalah sama. Kemudian, setelah kita lakukan uji validitas dengan menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya kita akan gunakan SPSS untuk melakukan uji validitas ini. Caranya buka SPSS, kemudian pilih menu variable view. Nah, di sini kita beri nama untuk variabel pertama yaitu X1, kemudian tab sampai X10. Untuk yang terakhir kita beri namanya itu total. Kemudian untuk word dan desimal itu wordnya 2 dan desimalnya 0. Maka kita rubah semuanya. Nah, setelah itu untuk label kita samakan saja dengan namanya. Kemudian total. Selanjutnya untuk measure kita buat scale. Semuanya kita buat scale. Kemudian kita buka data view, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita kopikan yang ada pada Microsoft Excel tadi, hasil kuesionernya. Kemudian kita pastekan. Selanjutnya pilih Analysis, lalu pilih Correlates, lalu pilih Bivariate. Nah, kemudian kita blok semua dengan menekan Shift lalu klik. Oke. Nah, di sini kita peroleh sebuah hasil dari SPSS. Kita kopikan, kita pindahkan ke Microsoft Word. Baiklah, di sini kita perhatikan bahwa nilai signifikansi pada bagian total itu nilainya semuanya lebih kecil daripada 0,05 dan juga lebih kecil daripada 0,01. Artinya pernyataan 1 sampai dengan 10 itu valid dan berkorelasi tinggi.
Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya harap video ini bisa memberikan manfaat. Akhir kata, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.